Kedekatan dengan Tuhan bukan persoalan jarak, tetapi persoalan rasa. Orang yang aku cintai tidak mesti harus ada di dekatku. Mungkin dia sedang ada di Surabaya, mungkin sedang ada di Amerika, tapi dia dekat kok. Tetapi orang yang ada di sampingku belum tentu orang yang dekat, fisik dekat, tapi kita bermusuhan kok. Ya, berebut proyek, akan gitu. Jadi bukan persoalan jarak, tapi persoalan rasa. Tidak ada yang lebih dekat dari Tuhan. Karena Tuhan lebih dekat dari urat nadi lah. Berarti di mana Tuhan? Ya, lebih dekat dari urat nadi. Mana yang lebih dekat lagi yang ada sudah urat nadi itu betul-betul di sentra, ya, di titik fokus sudah berada dalam diri kita itu. Makanya dalam surat Qaf itu ayat 16 firman Tuhan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang artinya kami telah mencipta manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan hatinya. Kami tahu apa yang dibisikkan hatinya. Kami lebih dekat kepadanya dari urat nadinya. Allah lebih dekat kepada kita ini daripada urat nadi saya. Urat nadi itu adalah sebagai denyut sentral ya bagi kehidupan. Kita mulai dengan satu pertanyaan. Kapan kita punya ketulusan hati menjalani kehidupan ini? Kapan kita punya ketulusan hati menjalani kehidupan ini sesuai dengan agama yang kita yakini, baik melaksanakan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, maupun kepasrahan menerima segala ketentuan Tuhan. Bila ada seseorang dengan suka rela mengikuti aturan-aturan Tuhan, baik berupa perintah maupun larangan, dengan harapan di kemudian hari nanti akan mendapat imbalan atau biasa disebut dengan pahala. Dihitung, sholat tahajud saya pahalanya sekian, nanti sedekah ini sekian, nanti baca la ilaha illallah 309 kali pahalanya sekian. Dihitung semuanya, maka itu sudah cukup bagus. Namun demikian, orang tersebut dalam pelaksananya masih sering jatuh bangun. Kadang-kadang bisa bersabar, kadang-kadang berkeluh kesah. Kadang-kadang rela, kadang-kadang masih marah. Setelah menyeberang terkadang balik lagi, jatuh bangun dan maju mundur masih menjadi fenomena sehari-hari. Kadang-kadang ya, habis sembahyang pergi ke cangkingan. Habis sholat pergi melacur, terus saya melacur mandi junub, salat tobat gitu. Itu masih menjadi fenomena sehari-hari. Kita yakini saja orang itu akan mendapatkan imbalan dari Tuhan. Kita yakin aja lah. Hanya saja dalam pelaksanaannya orang tersebut
merasa keberatan. Karena harus bekerja keras dan bersusah payah. Itu sudah cukup bagus. Sebetulnya Anda sholat juga, pergi ke masjid juga, tapi saya lihat langkah Anda, kakinya diseret kok. Ya kan begitu? Anda kelihatannya diam, tidak marah. Pulang ke rumah dadanya dikasih beras kencur. Ya itu sudah bagus, sudah bagus. Sudah bagus ya. Ya, jadi baru seorang akan merasa nyaman dalam mengimplementasikan aturan-aturan Tuhan dengan rasa nyaman dan tenang. Selalu dalam keadaan senang dalam menghadapi segala ujian Tuhan. Hatinya merasa damai menerima pilihan-pilihan Tuhan dengan segala rencananya secara total, tanpa ada rasa ingin membantah dan menolak sedikit pun. Ya sudah, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Apabila orang tersebut hatinya merasa nyaman dan damai, tenang dan bahagia, apapun adanya, berarti dia orang yang sudah dekat dengan Tuhannya. Dari kedamaian hati, itu menjadi salah satu ukuran kita orang sudah dekat dengan Tuhan. Kalau Anda meminta doa kepada seorang kasepuhan, barangkali minta barokah atau minta doa, ternyata dia sedang marah kepada istrinya, lebih baik Anda pulang saja. Allah tidak akan mendengarkan doanya orang yang masih sering marah. Itulah kira-kira. Bagi orang yang sudah dekat dengan Tuhan, bukan sekedar mawas diri dan hati-hati saja yang muncul dalam dirinya, bahkan lebih dari itu. Sehingga ujian dan cobaan dari Tuhan juga menjadi sesuatu yang menyenangkan. Sabda Nabi, kata Tuhannya, ini disebutnya hadis qudsi ya. Wahai hambaku yang menujuku karena cinta, tidak akan ada mencelakakan dirimu apapun yang menimpa dirimu selama di dunia ini ketika aku menjadi bentengmu. Musuh-musuhmu tidak akan dapat menjahati dirimu ketika aku menjadi penyelamatmu. Orang-orang yang sudah mengenal Tuhan dan sudah dekat dengan Tuhan menjelaskan demikian. Mereka menjelaskannya. Mereka tidak pernah memberikan perlawanan sedikit pun ketika apapun sudah menjadi kenyataan. Mereka tidak pernah berkeluh kesah menghadapi apapun yang telah terjadi. Mereka tetap tenang, tidak terguncang, tetap sabar dan merelakan hati. Ketenangan hati mereka bukan hasil perlawanan, melainkan karena hati mereka terlalu sibuk memikirkan Tuhan. Sehingga tidak ada ruang-ruang kosong untuk